اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. قولوا رجعنا في كل خير وازداد الفرح والوصول. قولوا رجعنا في كل خير وازداد الفرح والوصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Amih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Top dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Para asatid yang ada di Masjid At-Taubah, ada Ustadz Yahya, Ustadz Abi, Ustadz Wawan. Alhamdulillah mereka bersama kita. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran setiap pagi Ahad. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan, karena pemberian Allah itulah yang terbaik. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Dan sudah barang tentu yaitu contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, bahkan di dalam berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah di Masjid At-Taubah ini tambah kegiatan
yaitu tahsin ya dengan metode Al-Ghazi. Jadi pembelajaran yang ada di sini tidak, insya Allah tidak mengganggu kegiatan-kegiatan yang serupa ya, karena sudah dikomunikasikan dan yang sudah belajar di tempat Ibu Mumun diteruskan. Nah, yang ada yang mau belajar di sini juga dipersilahkan. Alhamdulillah dimulai hari sekarang ada pendaftaran ya. Anak bapak ibu yang ada di rumah yang ingin ngaji ya dengan tahsin. Tahsin itu artinya dengan penuh keindahan ya, dengan penuh keindahan dari apa itu hasuna yang baik ya. Nanti tajwid itu ya indah juga. Jadi dengan metode Al-Ghazi. Alhamdulillah tenaganya juga sebenarnya tidak lain ya dari keluarga kita. Ada anaknya Pak Eko almarhum. Jadi ini kalau kita perhatikan, kalau orang yang suka ke masjid, insya Allah anak cucunya ya akan lebih suka gitu ya, insya Allah. Kalau suka ke masjid, ya Pak Eko almarhum suka ke masjid. Anaknya suka dengan pembelajaran Al-Quran. Jadi silakan anak-anak dari Bapak Ibu Masjid At-Taubah, warga Masjid At-Taubah, jamaah Masjid At-Taubah, atau dari yang lain dipersilakan boleh mendaftar. Waktunya nanti bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Dan insya Allah itu tenaga-tenaga yang sudah terlatih, ya sudah terlatih. Ya nggak usah nanya pembayarannya berapa, nggak usah. Daftar aja dulu, nggak usah. Ya jadi ya kalau nanti ada pungutan nanti bisa dibicarakan ya, bisa dibicarakan dengan ada di sini ada Pak Amri, ada yang lain-lainnya ya, jadi nanti bisa dibantu. Itu jadi kegiatan itu pun merupakan bagian dari masjid ya, jadi tidak lain itu merupakan bagian dari Masjid At-Taubah. Jadi nggak ada istilah sewa, nggak ada. Ya kalau mereka kan asalnya sewa ya, di sini di masjid enggak ada sewa. Masjid untuk semua, dipersilakan untuk syiarnya. Ini berita, berita. Ya, kita teruskan kaji kita yaitu surah Al-Hadid. Al-Hadid itu artinya besi ya Pak ya. Jadi kalau di dalam ayat Al-Quran ini Al-Hadid itu adalah surahnya, kategorinya adalah Madaniyah. Jadi surah ini diturunkan setelah Nabi hijrah, di Madinah. Jadi surah Makkiyah itu surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad hijrah, itu Makkiyah. Ayatnya ada 29 ayat. Jadi termasuk ini yang sedang ya, surah yang sedang. Jadi kategorinya di bawah kurang dari 100 ya, 29 ya, kategorinya sedang. Kandungan dari surah Al-Hadid diantaranya yaitu Allah menunjukkan keagungannya sebagai pencipta. Ya Allah menunjukkan keagungannya bahwa jagat raya ini bertasbih dan bertahmid, mensucikan Allah dan memuji Allah. Ini bukti keagungan Allah. Nah nanti ada lagi kandungan dari ayat ini, yaitu Allah membolak-balikan siang dan malam. Ya, siang dan malam. Allah menurunkan sesuatu dari langit ke bumi. Ya, jadi di sana banyak, termasuk air, hujan, besi, Pak ya. Besi itu ternyata yang Allah nyatakan itu dari langit. Jadi kadar besi itu diturunkan melalui hujan, nah disitulah turun. Jadi bukan dari dalam, bukan, tapi Allah turunkan dari langit. Nah disitulah nanti ada endapan-endapan menjadi bahan besi. Dan ilmuwan pun menyatakan bahwa besi itu bukan dari perut bumi bukan, tetapi dari langit yang Allah turunkan. Nah manfaat besi itu luar biasa, ya.
Sesuatu yang Allah turunkan itu yang luar biasa, itu bisa digunakan untuk yang positif dan negatif. Ya, jadi besi itu bisa digunakan untuk membunuh dan bisa juga untuk kepentingan manusia. Nah, inilah manfaatnya besi. Ya sama lah dengan internet ya Pak ya. Internet itu manfaatnya juga luar biasa. Bagi orang yang ingin belajar dari internet bisa. Bagi orang yang ingin berbuat jahat, internet juga bisa. Nah inilah kejahatan itu bisa muncul, kebaikan bisa muncul. Ya di internet itu kalau ada orang jahat itu kita perangi. Jadi jangan kita biarkan. Itu termasuk kategorinya adalah ghazwul fikri, perang pemikiran. Ya, jadi kalau kita membiarkan orang-orang yang berbuat menganiaya atau mendolimi saudara-saudara kita, tokoh-tokoh kita, terus kita membiarkan, itu seolah-olah benar. Harus kita perangi mereka itu. Jangan kita berdiam diri, walaupun beberapa kata gitu ya. Nah ini ghazwul fikri, perang pemikiran. Ya, kalau kita lihat besi itu dulu yang mengawali pembuatannya dan dijadikan sebagai baju perang itu Nabi Daud, Pak ya. Nabi Daud itu membuat besi sebagai perisai sebagai baju perang. Ya, itu yang awal adalah Nabi Daud. Ya sekarang itu baju perang nggak seperti dulu. Kalau dulu itu kan berat ya. Kalau sekarang itu Pak, itu jangan dikira raja-raja Arab Saudi itu jubahnya itu anti peluru itu. Walaupun kelihatannya kecil, tipis gitu ya, tetapi anti peluru. Tapi ada kelemahannya. Yang anti peluru itu pakai panah itu bisa tembus. Jadi ada kelemahannya. Ya itulah kehebatan dunia sekarang itu banyak bentuknya ya dengan berbagai macam warnanya. Yuk kita teruskan kaji kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh. Lahu mulkus samawati wal ardh. Yuhyi wa yumiit. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث
rasus samawati wal ard. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم صدق الله العظيم Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha, mensucikan lillahi kepada Allah, ma fis samawat, apa-apa yang ada di langit, wal ardi dan bumi. Wa huwa, dan dia Allah al aziz, yang maha perkasa, al hakim, yang maha bijaksana. Lahu, baginya, bagi Allah, mulkus samawati, kekuasaan langit, wal ardi dan bumi. Yuhyi, dia Allah yang menghidupkan, wa yumit, dan dia Allah yang mematikan. Wa huwa, dan dia Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu berkuasa. Siapa Allah itu? Huwal awwalu, dia adalah zat yang awal, tidak ada lagi yang mengawalinya. Wal akhiru, dan zat yang akhir, tidak ada yang mengakhirinya. Wal zahir, dan dia Allah yang nyata. Wal batin, dan yang batin, yang tersembunyi. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Huwallazi khalaqas samawati wal ard. Huwa, dan dia Allah alladzi khalaqas samawati, yang telah menciptakan langit, wal ardi, dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 periode atau 6 hari. Summastawa, kemudian naik, alal ars, di atas ars. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yahruju minha. Dia Allah yang mengetahui yang masuk di bumi, wa ma yahruju minha, dan apa yang keluar darinya, wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun minas sama, dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan yang naik ke atasnya, di dalamnya. Wa huwa ma'akum, dan dia Allah itu menyertai kalian, ainama kuntum, dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan dia Allah dengan apa yang kalian kerjakan, Allah itu mengetahui. Ya, jadi di sini Allah menghabarkan. Jadi siapa sih yang disebut dengan Tuhan? Ya, jadi kalau yang disebut dengan Tuhan, ya inilah gambarannya. Jadi kalau ada orang menyebut Tuhan itu dengan akal pikirannya itu tidak akan sampai. Karena Allah pencipta, kita yang diciptakan. Ya, ketika Allah menyatakan yang kemarin yang kita pelajari bersama dalam surah Al-Waqi'ah. Ya, di Al-Waqi'ah, ketika Allah akan membangkitkan, itu kan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman dengan menunjukkan, sudah jadi tulang belulang seperti ini ya Rasul, termasuk orang-orang yang terdahulu ya Rasul, sudah jadi tanah,
Bagaimana akan dibangkitkan? Nah, disinilah Rasul sebagai utusan karena sudah diberitahukan oleh Allah, jawab, bagaimana Allah menciptakan awal kalian? Engkau tidak bisa memahami bagaimana prosesnya sehingga wujud kalian sebagai manusia. Nah, ini gampang dibalikan. Jadi ketika Allah nyatakan wujud yang pertama, kamu tidak bisa sampai akalmu. Nanti kalau kita lihat lagi ayat Al-Quran, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu pengetahuan kecuali sedikit. Nggak usahlah kita itu menyombongkan diri ya, nggak usah menyombongkan diri. Jadi di sini menggambarkan bahwa apa yang telah Allah ciptakan itu semuanya itu bertasbih dan mensucikan Allah. Jadi bertasbih dan mensucikan Allah itu, bertasbih itu kan mensucikan, bertahmid itu memuji. Nah, ketika orang itu bertasbih, itu artinya ketika Allah tetapkan engkau berjalan, hai matahari, dari timur ke barat, terus berjalan dari timur ke barat, terus seperti itu. Jangan berhenti, terus jalan terus. Nah, itulah yang diartikan. Ya, kalau di dalam surah Al-Waqiah jelas bagaimana Allah menciptakan bintang-bintang dan bintang-bintang itu ditaruhnya dan bintang-bintang itu nanti suatu ketika akan hancur. Bagaimana? Nah, ini. Jadi dia itu ngikutin aturannya itu termasuk sebagai yang bertasbih dan bertahmid. Jadi makanya nanti bertasbih dan bertahmid itu bukan hanya ucapan. Ya, jadi potensi yang ada pada diri kita bertasbih, bertahmid itu bisa dengan ucapannya. Ya, subhanallah, subhanallah. Nah, itu alhamdulillah, alhamdulillah. Itu tahmidnya. Nah, nanti dengan pikirannya, oh iya, Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Wa ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Karena mengetahui bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang tidak bermanfaat, mengetahui semuanya bermanfaat untuk kita semua, maka orang yang sadar itu mengungkapkan wa ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia engkau ciptakan ya Allah. Itulah kalau orang yang ikut bertasbih, orang yang ikut bertahmid itu akan mengungkapkan tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Ya, bermanfaat. Oleh karena itu Allah nyatakan wa huwal azizul hakim, dan dialah zat yang maha perkasa dan bijaksana. Jadi Allah itu zat yang luar biasa, ya jadi bolak-baliknya itu yang luar biasa. Al-Aziz itu yang maha perkasa, Al-Hakim itu yang bijaksana. Yang luar biasa dengan penciptaannya. Al-Hakim yaitu dengan ketentuannya. Ini dalam kisah itu gini Pak. Kalau orang nanti di akhirat itu kalau ditanya, mau dihukumi siapa engkau hai hamba? Apakah mau dihukumi oleh malaikat atau dihukumi oleh Allah? Nah, dia karena mengetahui Allah itu maha zat yang hakim, yang bijaksana, maka dia nyatakan, aku lebih suka dihukumi oleh Allah daripada dihukumi oleh para malaikat. Ada benarnya Pak. Kalau malaikat itu kan sesuai dengan SOP Pak ya. Standar operasional. Pokoknya seperti itu gitu. Operasionalnya seperti itu, ya itu gitu. Kalau Allah kan yang maha bijaksana. Oh, enggak harus begitu. Kalau dengan saya ada kebijakan. Nah, itu beda Pak. Ya kan? Ya kan kalau kita lihat di susunan struktur apa itu lembaga gitu ya Pak ya. Kalau ada ketua, terus ada pelaksana. Kalau pelaksana itu nggak mau membuat kebijakan yang melenceng, nggak mau sesuai dengan aturan. Ini aturan seperti ini Pak. Ah, coba saya ketua dengan ketuanya. Beda lagi kalau ketua mempunyai kebijakan. Nah itu sebenarnya struktur yang ada, terus ada kebijakan-kebijakan itu mengikuti ketentuan Allah. Ya, mengikuti ketentuan Allah. Nah itulah kalau kita itu dihukumi, lebih baik dihukumi oleh Allah. Karena apa? Allah Al-Hakim.
yang bijaksana. Nah, oleh karena itu dinyatakan baginya Allah punya kuasa langit dan bumi, dan Dia Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Jadi maha kuasa segala sesuatunya. Kalau manusia itu penuh dengan husnudzon kepada Allah, kuncinya itu bakalan dijamin masuk surga, Pak. Bakalan dijamin masuk surga. Itu kan ada dua orang itu di akhirat itu di neraka semua. Karena di neraka semua, dia dipanggil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah, setelah dipanggil oleh Allah, terus disuruh pulang lagi. Disuruh pulang lagi, yang satu bilang begini, kamu balik lagi ke neraka sana. Saya bukannya tidak mau ya Allah, karena saya dipanggil oleh Allah, saya yakin Allah akan menempatkan aku ke dalam surga. Nah, karena seperti itu, ya udah, kamu masuk surga. Karena apa? Husnudzon kepada Allah, berbuat baik. Jadi saya dipanggil olehmu ya Allah karena Engkau Maha Rahman, Maha Rahim dan sebagainya. Yakin aku itu akan dipindahkan, maka saya nggak mau ya Rasul, ya Allah. Nah, ya itu kalau begitu kamu masuk surga. Yang satu lagi ada lagi, Pak. Masuk neraka kamu. Terus dia nurut, Pak. Langsung lari ke neraka. Terus dipanggil oleh Allah. Hei, apakah kamu tidak merasakan bahwa neraka itu rasanya sakitnya luar biasa? Dia jawab begini, aku tidak mau berbuat maksiat lagi ya Allah. Jadi saya sudah sampai di sini, saya tidak mau berbuat maksiat lagi. Karena perbuatan maksiat itu menjadikan aku terganggu jiwanya. Aku sakit dan sebagainya. Oh, kalau begitu kamu masuk surga. Nah itu, jadi ada perbedaan cara membaca, tetapi rujukannya sama. Maka tidak ada masalah. Makanya kalau kita lihat, Pak, para alim ulama terdahulu itu terjadi perbedaan, itu gak masalah. Imam Syafi'i menyatakan, kalau kalian sholat, wajib membaca bismillah ketika baca Al-Fatihah. Imam Malik, oh enggak boleh baca basmalah karena tidak masuk dalam surah. Mereka berdua adalah guru dan murid, tetapi enggak bentrok, Pak. Mereka saling hormat menghormati. Ya, para imam madhab itu saling menghormati. Ya karena apa? Karena tujuannya sama. Dia mempunyai pedoman yang sama, cuma tata cara berijtihadnya yang berbeda. Perbedaan dalam Islam itu benar rahmat. Ya, jadi bukan laknat. Perbedaan yang menjadi laknat karena pola pikirnya bukan karena Allah. Satu karena Allah, satu karena dunia. Maka terjadi yang menganga. Perbedaan. Yang bingung siapa? Yang bingung kita ya Pak ya. Ini sama-sama hafal Al-Quran. Bacanya bagus. Tamatannya dari Timur Tengah dan sebagainya. Kok begini? Ada yang membela kezaliman, ada yang bebas. Ayo kita lawan kezaliman. Nah ini, jadi yang menjadikan perbedaan karena niatannya itu satu karena Allah, yang satu karena dunia. Saya yakin yang ada di Masjid At-Taubah ini sama, lillah. Gak ada yang karena dunia, gak ada. Gak ada yang cari untung di sini. Ya kalau dibilang cari untung secara umum, ya iya kita cari untung untuk di akhirat nanti. Nah itu sama kalau kita mencari untung untuk akhirat. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Nyatakan lagi, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa huwa, dan dia Allah al-awwal, zat yang paling awal, tidak ada lagi yang mengawalinya. Ya memang Allah itulah zat yang awalnya, tidak ada lagi yang mengawalinya. Wal akhiru, dan dialah zat Allah yang akhir, tidak ada yang mengakhirinya. Artinya ya baqo ya Pak ya.
Allah itu ya qadim, itu tidak ada lagi yang mendahulunya. Wadzahir, dan dialah yang nyata. Sebenarnya kalau diartikan nyata, benar Pak, nyata. Kita lihat ciptaannya. Loh, sesuatu yang wujud tanpa ada yang menciptakan itu mustahil. Nanti kita lihat dalil-dalil yang menunjukkan bahwa keberadaan Allah itu zahir nyata, itu banyak. Allah menunjukkan keindahan jagat raya ini dengan perjalanannya yang indah, yaitu langit semuanya bergerak, tapi pergerakan itu tidak lagi terbentur. Bagaimana mungkin jagat raya yang besar ini berjalan, berputar, tidak ada yang mengendalikan? Mustahil. Jadi kita ini sebenarnya bumi jalan Pak, tapi jalan cepatnya luar biasa, sehingga kita tidak terasa. Contoh yang gampang aja ya Pak ya, Bapak mengambil botol, terus dikasih air, diputar, airnya tumpah nggak Pak? Enggak, tetap berada di situ. Nah itulah gampangannya seperti itu. Ya, jadi semua yang ada, ciptaan Allah, langit, bumi, matahari, rembulan, semuanya bergerak. Semuanya bergerak. Tapi disitulah kita tidak merasakan adanya pergerakan. Karena dahsyatnya pergerakan itu. Itu siapa yang mengatur? Itu adalah Allah. Bumi dengan apa itu lautan, itu kenapa tidak tumpah? Ya itu karena kuasa Allah. Ya kan, pasang surutnya air itu kan tidak hanya karena hujan Pak ya. Bisa jadi karena pergerakan perputaran bumi ya, sehingga menjadi apa itu perubahan yang meluap ataupun bisa jadi menyurut. Nah itulah kuasa Allah. Ya itulah, kalau kita itu merenungi, itulah Allah nyata. Allah itu sebagai Rob, sebagai pemelihara, sebagai pencipta, itu nyata. Makanya kalau dalam tauhid itu ada istilah Pak, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid itu artinya mengesahkan, rububiyah itu artinya adalah pemeliharaan, termasuk di dalamnya Allah sebagai pencipta. Itu disebut tauhid rububiyah. Jadi yakin Allah sebagai pencipta, yakin Allah sebagai pemelihara, yakin Allah yang menyediakan segala sesuatunya untuk keperluan kita. Itu namanya tauhid rububiyah. Jadi jangan sampai kita itu menyatakan, oh ini ada karena A, bukan karena Allah. Nah itu nggak boleh. Ada karena Allah, maka disebut dengan rububiyah. Tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah ketika kita mengabdi, menghambakan diri. Jadi nggak boleh ada unsur-unsur selain Allah. Nah inilah tauhid uluhiyah. Jadi keyakinan kita itu mengabdi hanya kepada Allah. Tidak boleh kita itu mengabdi kepada selain Allah. Ada ritual-ritual tertentu yang diyakini, ada unsur keyakinannya, itu kalau ada unsur selain Allah, itu namanya syirik. Hati-hati ya. Nah nanti asma wa sifat, panggilan Allah itu ada asmaul husna. Jadi kalau kita itu berdoa, sering disampaikan, disesuaikan dengan keadaan yang ada. Kalau minta rezeki, ya Razzaq warzuqni rizqan halalan thayyiban, gitu. Ya Razzaq. Kalau kita minta ilmu, ya alim, alimni bi ilmik, bi nurik. Nah, berilah ilmu dengan ilmumu ya Allah. Kalau ilmu Allah itu banyak Pak, bukan ilmu zahir saja. Ilmu hikmah ya, ilmu yang dibalik itu. Nah itulah ilmu Allah. Jadi Allah itu nyata, yaitu yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Itulah Allah yang sungguhnya. Ya, jadi bukan ilah-ilah yang imitasi, tapi yang sesungguhnya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan dia Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayam. Ini yang jadi masalah ya Pak ya. Ada pernyataan summastawa alal arsy. Ini ada kelompok tertentu bilang Allah setelah menciptakan langit dan bumi, terus Allah berada di langit, berada di arsy.
Ini perlu kalau kita itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu ada semacam penyerupaan. Ini kan kalau bertempat itu kayak manusia, Pak ya. Ya tidak demikian. Jadi kalau Allah menggambarkan sesuatu di atas, di bawah, itu ada perumpamaan. Kalau menyatakan di atas itu menunjukkan keagungan Allah. Ya, jadi keagungan Allah itu di atas. Ya, jadi di situ perumpamaan. Jadi Allah alal arstawa, Allah yang mulia, Allah yang maha agung, Allah yang tidak ada lagi yang diagungkan lagi selain Allah. Ya, jadi hanya Allah yang diagungkan. Ini sering saya sampaikan. Kalau kita memahami ayat-ayat mutasyabihat, sebaiknya kita itu merujuk kepada para alim ulama. Jangan kita itu melihat secara letterlock. Karena Al-Quran ini bahasanya adalah bahasa yang tinggi. Ada yang menggunakan tamsil. Nah ini balagha ya Pak ya, perumpamaan. Ada yang pakai tasbih, penyerupaan. Ini nggak bisa kalau orang itu memahami ayat Al-Quran hanya terjemahannya, itu berbahaya. Kalau tidak tahu seluk-beluk yang berkaitan dengan bahasa, sangat-sangat berbahaya. Makanya ketika mufassir yang sebenarnya bisa memahami itu ditunjang oleh berbagai ilmu. Ya kalau dengan susunan kalimat di sana itu ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, ya. Di sana di balaghah itu ada isti'arah. Isti'arah itu kalimat pinjaman. Ya, nanti ada lagi ma'ani, ada bayan dan sebagainya. Tidak bisa hanya terjemahannya. Makanya ketika dinyatakan Allah alal arsy istawa, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Ali karramallahu wajhah, "Hai Ali, apakah benar Allah itu berada di arsy?" Dijawab oleh Ali, arsy adalah ciptaan Allah. Allah tidak perlu kepada ciptaannya. Sebelum ada arsy, Allah sudah wujud. Gak bisa digambarkan seperti yang kamu lihat hanya dengan kasat mata. Nah inilah. Jadi kalau kita lihat, kalau kita pahami, arsy itu adalah ciptaan Allah. Allah tidak perlu kepada ciptaannya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia menciptakan sesuatu butuh kepada ciptaannya. Manusia bisa buat kendaraan, perlu dengan kendaraan. Manusia bisa membuat pesawat, perlu dengan pesawat. Manusia bisa buat HP, perlu dengan HP. Sangat bergantung. Allah tidak demikian. Allah tidak perlu terhadap ciptaannya. Nah inilah ketika memahami ayat-ayat Al-Quran. Summa stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Nah ini kalau ini benar. Ya kita secara letterlock boleh. Jadi Allah lah yang memasukkan di dalam perut bumi dan Allah yang mengeluarkan dari perut bumi. Apa artinya? Nah ini kalau petani bisa paham Pak. Oh iya, biji ditanam. Itulah sebenarnya Allah yang menyediakan. Keluar, berbuah. Nah itu yang menanam, yang menyuruh adalah Allah untuk menanamnya dan keluar yahruju minha. Keluar dari perut bumi. Nah di situ buah-buahan. Nah itulah artinya apa? Yang secara sederhana ini sebenarnya ada kaitannya Pak dengan hijrah. Kenapa orang itu disuruh hijrah? Kalau kita lihat di dalam beberapa hadis itu menyatakan gini, la hijrata ba'da fathi Makkah. Tidak ada hijrah sesudah fathi Makkah. Tapi ini ayat Al-Quran suruh berhijrah. Makanya di sana ketika Nabi Muhammad itu hijrah, Abu Sofyan itu kan penggede orang-orang jahiliyah. Dia mau masuk Islam itu bolak-balik itu maju mundur. Untung umurnya panjang. Ya kalau umurnya pendek, na'udzubillah, ya samalah jamaah warga kaum bojong. Jangan maju mundur. Kalau umurnya panjang masih mending. Kalau umurnya pendek ya repot. Abu Sofyan itu ketika masuk Islam itu diledek. Dasar pedagang nyari untung, bilang begitu. Ya, karena dibilang nyari untung gengsi dia. Jahiliyah lagi.
Nah, ketika Fatu Makkah, nah di sana berduyun-duyun. Bahkan rumah Abu Sofyan itu dinyatakan, siapa yang masuk rumah Abu Sofyan dan siapa yang masuk ke masjid aman. Wah, orang begitu kan senang Pak ya. Nah, ketika dia menyatakan Islam, dia protes. Ya Rasulullah, bagaimana aku tidak termasuk orang yang berhijrah? Selagi kamu berjihad, maka kamu juga memperoleh pahala hijrah. Jadi hijrah itu artinya berpindah dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang tidak berjamaah, mau berjamaah. Yang darinya tidak mau ngaji, mau ngaji. Dari yang asalnya pelit, jadi dermawan. Nah inilah arti hijrah itu. Jadi berpindah dari yang tidak baik menjadi baik. Nah inilah penting. Jadi kalau kita gambarkan Pak ya hijrah, saya yakin saya juga petani Pak, anak petani. Jadi ketika Bapak menabur benih padi, kalau padi itu dibiarkan, tidak dihijrahkan, buahnya sedikit Pak. Bahkan bisa jadi mati kan. Karena kan benihnya itu kan satu perkumpulan ya, ditabur gitu. Nah, ketika dicabut, dipindah, nah di sana berakar dan beranak pinak dan tumbuh menjadi padi yang mempunyai buah yang banyak. Nah itu hijrah. Pisang Pak. Kalau pisang itu numpuk di situ terus-terusan, itu bisa jadi penyakit. Harus dihijrahkan, dipindahkan. Jangan dibiarkan kalau nanam pisang. Nah itu hijrah. Itu makna hijrah itu kalau kita lihat dari pertanian itu kita bisa memahami. Oh iya, kita harus berhijrah. Jadi pindah itu tidak di satu tempat terus. Nah itulah makna hijrah. Ya, hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi, nah di situ Allah mengisinya, Allah mengembangkannya, itulah kuasa Allah. Lahu mulkus samawati wal ardh. Bagi Allah lah kekuasaannya, langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah kalian itu dikembalikan urusannya. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bi dzaatis sudur. Dan dialah Allah yang masukkan langit, masukkan malam dalam siang dan masukkan siang ke dalam malam. Wa huwa alimun bi dzaatis sudur. Dan dialah Allah yang maha mengetahui, ya, zat yang maha mengetahui. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi walladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Ya, di samping ini kandungan ayat Al-Qur'an dari surah Al-Hadid itu ada perintah untuk menginfakkan harta. Aminu billah, berimanlah kepada Allah, wa rasulihi, dan utusannya, wa anfiqu, dan disuruh berinfak, mimma ja'alakum loncat. Wa aminu mimma ja'alakum, apa yang telah jadikan engkau mustakhlifina fi, itu nanti ada semacam penggantinya yang mustakhlifin. Falladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, minkum, dari kalian, wa anfaqu, dan mereka berinfak, lahum ajrun kabir, lahum, bagi mereka, ajrun kabir, upah ganti yang lebih besar. Ya, jadi yakinlah lah kalau kita itu berinfak itu pasti Allah ganti, ya, pasti Allah ganti. Ini jangan, jadi ada beberapa perumpamaan, gak ada orang itu miskin gara-gara berinfak, itu gak ada. Ya, jadi orang yang berinfak, dan memang orang yang berinfak itu salah satu ciri orang yang beriman. Gak mungkin kalau orang itu tidak beriman terus berinfak, itu gak mungkin. Kalaupun berinfak itu infaknya karena riya, karena ingin dipuji. Oh iya, dia hebat. Oh dia. Nah, kalau orang beriman itu pasti berinfak. Ya, ketika digembar-gemborkan, yuk kita bebaskan tanah. Alhamdulillah, luar biasa. Orang-orang yang kaya di Sabojo mau berinfak. Orang-orang yang ada sekuatnya, semampunya. Ya itulah karena punya keimanan.
Kalau orang yang nggak punya keimanan ya, saya nggak dikasih tahu, padahal digembar-gemborkan di masjid. Nah, telinganya taruh di mana itu? Nah ini kan ya itulah. Ketika orang itu beriman, maka tersentuh ada suruhan untuk berinfak, maka dia pun berinfak. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Wa ma lakum, dan kenapa bagimu tidak percaya kepada Allah? Yang tidak berinfak, dibilang seperti itu. Kenapa sih kamu tidak berinfak? Ini bahasanya lebih mendalam. Yang tidak berinfak, kesimpulannya tidak beriman. Maka pertanyaannya, kenapa kamu tidak beriman kepada Allah? Kira-kira seperti itu. Jadi lebih tegas Pak ya. Dia ada himbauan, ayo berinfak, ayo kita bangun masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Bilangnya tidak dikasih tahu. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Maka dinyatakan oleh Allah, wa ma lakum la tu'minuna billah. Kenapa kalian tidak percaya kepada Allah? Wa rasul, dan kepada Rasul yad'ukum, yang mengajak kalian litu'minu bi rabbikum, untuk beriman kepada Tuhanmu. Wa qad akhadha mitsaqakum, dan Allah telah mengambil janji in kuntum mu'minin. Jadi Allah sudah mengambil janji menetapkan kalau kalian itu berinfak akan diganti dengan upah yang lebih besar. Kalau orang yang beriman dinyatakan akan digantikan oleh Allah, bergegas. Tidak akan tunda-tunda. Ini waktunya. Jadi tidak ditunda-tunda. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumat. Dia Allah lah yang menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada hambanya. Untuk apa? Liyukhrijakum minadh dhulumat ilan nur. Agar kita itu tidak ada dalam kezaliman, tidak dalam kegelapan. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Jadi ketika dia itu punya harta, disuruh anfik, disuruh bersedekah, disuruh berjariah, tidak mau. Nah itu kezaliman. Zuluman. Mengajak ila nur, kepada pencerahan. Yuk, mumpung masih ada waktu pencerahan, mumpung ada waktu, di sini masjid masih memerlukan bangunan, memerlukan berbagai macam keperluan, ayo kita berlomba. Masih ada waktu untuk melaksanakan sebagai orang yang beriman. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim, dan sungguhnya Allah bagimu itu yang maha belas kasihan. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Wa ma lakum, kenapa kalian tidak mau untuk menginfakkan di jalan Allah? Walillahi mirasus samawati wal ardh, dan bagi Allah telah mewarisi langit dan bumi. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatal. La yastawi, tidak sama. Ini menggambarkan ya Pak ya. Orang yang bergegas dengan orang yang ditunda-tunda itu beda. Kira-kira seperti itu. Jadi dinyatakan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian orang yang menginfakkan hartanya min qablil fathi, sebelum Fathu Makkah. Sebelum Fathu Makkah, wa qatal, dan kalian itu berperang. Ulaika a'dhamu darajah, itulah sebesar-besarnya tingkatan derajat minal ladzina anfaqu min ba'di wa qatalu, min ba'du wa qatalu, dibandingkan dengan orang yang berinfak setelah Fathu Makkah. Jadi ini perumpamaan ya Pak ya. Jadi dulu di zaman Rasulullah itu kan Rasulullah berdakwah itu ada 2 periode ya Pak ya. Ada periode Makkah, ada periode Madinah. Nah, ketika periode Makkah di sana itu tidak banyak keberhasilan dakwanya. Nah, ketika itu Nabi Muhammad mengajak berhijrah. Jadi orang-orang muhajirin inilah yang disebut dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ulaikal muqarrabun. Jadi ketika diberitahukan, yuk kita berhijrah, maka mereka melaksanakan hijrah. Bahkan di sini ada yang hadis Pak yang berkaitan dengan hijrah dan dijadikan sebagai sumber
dari berbagai macam kegiatan yang ada, yaitu innamal a'malu binniyah wa innamal likumri'in ma nawa. Ini hadis sebenarnya seorang janda itu akan dinikahi, diminta nikah dengan orang kafir Quraisy. Tapi si janda itu namanya Ummul Qais. Ummul Qais itu menolak, aku nggak mau nikah kecuali kamu mau hijrah. Seperti itu. Ini perempuan janda tapi keimanannya luar biasa. Didatangi lagi, ketika mau berangkat, ya sudah, saya ikut kamu, begitu. Saya nemenin kamu, tapi asal saya nikah kamu. Nah, sampai ini kabar kepada Rasul. Maka di sana digambarkan, siapa yang niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan peroleh pahala dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang niatnya nikah, hijrahnya karena perempuan, maka hanya memperoleh perempuan saja. Nanti ayat ini, hadis ini dijadikan rujukan di beberapa kegiatan peribadatan. Contoh Pak, wudhu itu disebutkan dalam Al-Quran anggota wudhunya hanya 4, ya kan? Idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, telapak tanganmu sampai sini. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, cuma 4. Niat ada nggak Pak? Nggak ada ya kan? Niat nggak ada. Jadi kalau di dalam ajaran Islam, kalau di situ niat itu adalah sesuatu yang urgent, yang penting, kok nggak ada hadisnya, kok nggak ada sumbernya, maka mengambil sumber yang umum. Boleh. Sholat, definisi sholat apa Pak? Diawali dengan takbiratul ihram, disertai dengan ucapan dan perbuatan tertentu, diakhiri dengan salam. Ada niatnya nggak Pak? Nggak ada ya? Maka merujuk kepada hadis tadi, innama likulli imri'in ma nawa. Jadi itu jadikan rujukan. Jadi orang yang berhijrah karena Allah, maka dia akan peroleh pahala dari Allah. Kalau dia itu karena dunia, maka dia hanya memperoleh dunianya saja. Ya. Jadi inilah perintah untuk berinfak itu sangat ditekankan, sampai ada pernyataan yang tidak berinfak itu dipertanyakan keimanannya. Jadi orang, kalau saya memahami ayat ini benar, orang yang awal hijrah itu yang paling utama. Jadi kalau di dalam surah Waqiah yang kemarin kita bahas, sullatum minal awwalin, itu kan ya, sepertiga dari orang yang pertama itu orang yang dijamin masuk surga, Nah, begitu juga kalau kita kiaskan Pak ya, ketika dikumandangkan orang itu untuk diajak untuk berinfak, orang yang bergegas, as-sabiqun. Nah, itulah yang mempunyai keimanan yang pahalanya beda Pak dengan yang belakangan. Yang belakangan itu bisa ada faktor-faktor tertentu. Umpamanya, ya Allah, masa saya kalah gitu ya? Ya boleh sih, boleh dengan orang yang umpamanya ekonominya kok rada itu, tapi kok berinfak. Terus kita bergegas, masa saya kalah gitu ya? Ya bagus sih, fastabiqul khairat. Tapi kok kenapa yang jadi contoh orang yang lebih rendah gitu? Kira-kira seperti itu. Ya benar, masih bagus masih. Tapi orang yang lebih awal itu dinyatakan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatal. Kalau ini memang di zaman dahulu. Kalau kita umpamakan ketika ada himbauan, itu orang-orang yang pertama yang bergegas dinyatakan ulaika a'zamu darajan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Jadi mereka yang pertama itu lebih utama daripada orang yang belakangan. Wa kullan wa'adallahil husna. Semuanya itu Allah janjikan dengan kebaikan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah lah yang maha mengetahui dengan apa yang kita perbuat. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.